Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Salsabila Borotarigan dengan NIM 2103200020. Selanjutnya video yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang pembibitan pre-nursery pada kelapa sawit. Nah, pembibit pada proses pembibitan awal atau pre-nursery. Pembibitan awal atau pre-nursery adalah tempat kecambah kelapa sawit yang ditanam dan dipelihara hingga berumur 3 bulan. Selanjutnya, bibit tersebut dilakukan selama 2-3 bulan. Sedangkan pembibitan nursery yaitu selama 10-12 bulan. Pembibitan akan siap ditanam pada umur 12-14 bulan atau 3 bulan di pre-nursery dan 9 bulan sampai 11 bulan di main nursery. Adapun persyaratan dari lokasi untuk pembibitan awal ataupun pembibitan pre-nursery. Sebaiknya datar ataupun kemiringan tanah 30 sehingga pembuatan bedengan pre-nursery nantinya akan rata. Bagian dari atas bedengan sebaiknya memiliki naungan berupa atap pembuatan ataupun atap buatan ataupun pohon. Pagar dari pre-nursery untuk mencegah hewan pengganggu masuk dan merusak pembibitan. Lokasi sebaiknya dekat dengan sumber air. Kondisi debit air harus tetap dan tidak mengandung kapur atau pH netral. Lokasi harus dekat dengan sumber media dengan topsoil yang cukup untuk mengisi baby bag ataupun polybag kecil. Tanah tidak bercadas atau tidak berkapur dan akses dari jalan yang mudah dijangkau. Selanjutnya ada pemesanan kecambah. Pada seleksi dilakukan dengan memilih penggunaan kecambah yang baik dan dapat mencukupi kebutuhan 1 hektar lahan tanaman dengan populasi 143 pohon dan membutuhkan kecambah 220 biji dengan asumsi kecambah yang mati dan abnormal sehingga 25% untuk kebutuhan penyulaman sekitar 10%. Waktu pemesanan kecambah diatur agar kecambah sudah tertanam di baby bag pre-nursery 13-14 bulan sebelum penanaman di lapangan. Polybag kecil yang digunakan sebaiknya berwarna hitam. Jika terpaksa bisa menggunakan polybag kecil berwarna putih, polybag kecil berukuran panjang 14 cm, lebar 8 cm, dan tebal 0,14 cm. Selain itu juga menggunakan baby bag hitam dengan ukuran 14 x 22 x 0,7 cm atau 200 lembar per kilogramnya. Media tanam yang digunakan berupa campuran topsoil dan kompos dengan perbandingan 6:1 ataupun campuran pasir, pupuk, kandang, dan topsoil dengan komposisi 1:1:3. Bedengan pembibitan pre-nursery dibuat dengan panjang 10 meter dan lebar 1,2 cm. 2 meter. Tinggi dari bedengan berkisar 0,1 sampai 0,15 meter dengan jarak antara bedengan 0,8 meter. 1 petak pre-nursery tangki disiram 1000 liter dapat mencukupi penyiraman 700 sampai 800 baby bag kecambah. Pada proses penanaman kecambah, letakkan kecambah di tempat yang teduh, kemudian segera tanam ke dalam baby bag. Kecambah hanya dapat bertahan sekitar 3-5 hari di tempat penghasil kecambah. 2 hari menjelang penanaman kecambah, media tanam yang berada di dalam baby bag harus disiram setiap pagi.
Gemburkan permukaan media dengan jari telunjuk ataupun dengan ibu jari. Nah, kemudian buat lubang untuk meletakkan kecambah. Masukkan kecambah sedalam 1,5 sampai 2 cm di bawah permukaan tanah. Lalu ratakan kembali hingga menutup kecambah tersebut. Nah, bagian bakal akar radikula yang berbentuk agak tumpul dan berwarna lebih kuning harus mengarah ke bawah, dan bakal daun plumula yang bentuknya agak tajam dan berwarna kuning muda mengarah ke atas. Nah, adapun naungan. Nah, naungan ataupun perlindungan biasanya berupa pohon hidup ataupun naungan buatan yang terbuat dari daun kelapa sawit dengan ukuran tiang 2 meter ataupun depan belakang yang sama. Nah, dan jarak antar tiang 3 meter. Naungan dipertahankan hingga kecambah berdaun 2-3 helai. Nah, setelah itu naungan berangsur-angsur dikurangi dari arah timur agar sinar matahari pagi bisa lebih banyak masuk ke bedengan. Nah, penggunaan naungan tanaman sebaiknya jika penggunaan terlalu cepat maka akan menyebabkan tanaman yang stres. Pengurangan naungan dilakukan setelah bibit berumur 6 minggu. Selanjutnya ada penyiraman dan penyiangan. Nah, pada proses penyiraman dilakukan setiap hari secara teratur. Nah, yakni pada pagi hari saat pukul 6 sampai 10.30 dan sore dimulai dari pukul 15. Volume air yang disiram sekitar 0,25 sampai 0,5 liter per bibit. Nah, penyiangan ini dilakukan dengan mencabut rumput-rumput yang tumbuh di baby bag menggunakan tangan. Penyiangan sebaiknya dilakukan 2 minggu sekali. Rumput dikumpulkan di antara bedengan agar kering terkena dari sinar matahari. Nah, selanjutnya ada pemupukan dari kelapa sawit. Nah, selama 3 bulan di pre-nursery biasanya bibit tidak dipupuk. Namun, jika tampak gejala kekurangan hara dengan gejala seperti daun menguning, bibit dipupuk menggunakan pupuk NPK dalam pupuk N dalam bentuk cair. Nah, konsentrasi dari pupuk urea atau pupuk majemuk sekitar 0,2% ataupun 2 gram per liter air untuk 100 bibit. Nah, pupuk diaplikasikan melalui daun dengan cara disemprot pada bibit yang berumuran lebih dari 1 bulan ataupun telah memiliki 3 helai daun. Nah, frekuensi dari pemupukan dilakukan seminggu sekali. Adapun dari proteksi dan seleksi. Nah, serangan hama dan penyakit selama di pre-nursery biasanya belum ada. Jika ada, dapat diberantas dengan diambil menggunakan tangan, hand ataupun hand picking. Serangan penyakit yang biasanya dari jenis jamur yang dapat dikendalikan dengan fungisida yang banyak dijual di pasaran seperti Diten, Sevin, dan Antio dengan dosis sesuai dengan yang dianjurkan. Selanjutnya ada seleksi yang dilakukan sebelum bibit dipindahkan ke main nursery. Nah, seleksi bibit di pre-nursery bertujuan untuk mencari bibit yang menyimpang. Nah, bibit menyimpang dapat diakibatkan oleh faktor genetis, kerusakan mekanis, serangan hama dan penyakit, serta kesalahan dari kultur teknis. Nah, pada saat berumur 3 bulan, bibit kelapa sawit yang normal biasanya berdaun 3-4 helai dan telah sempurna bentuknya. Penggunaan bibit secara berkecambahan diterima hingga dipindahkan ke main nursery dapat mencapai sekitar 12% ataupun lebih. Bibit yang mati terlebih dahulu harus dikeluarkan, kemudian bibit yang tidak normal harus dimusnahkan. Nah, ciri-ciri dari kelapa sawit yang tidak normal yaitu seperti yang pertama, daun yang sempit dan memanjang seperti daun lalang. Yang kedua yaitu anak daunnya bergulung ke arah
longitudinal. Yang ketiga ada pertumbuhan dari bibit memanjang, terputar, tumbuhnya kerdil, lemah, dan lambat. Yang keempat daunnya kusut, anak daun tidak mengembang, membulat, dan menguncup. Dan yang kelima ada rusak karena serangan penyakit tajuk. Nah, pertumbuhan bibit yang tidak normal juga terjadi jika kesalahan dari kultur teknis. Nah, ada beberapa kesalahan dari kesalahan dari teknis penanaman yang menyebabkan bibit itu tumbuhnya abnormal. Yang pertama yaitu penanaman kecambahan terbalik. Baik bakal daun ditanam ke arah bawah. Yang kedua, kecambah ditanam terlalu dalam sehingga pertumbuhan terlambat ataupun terlalu dangkal sehingga akarnya menggantung. Yang ketiga ada tanah yang mengandung bebatuan sehingga mengganggu akar. Yang keempat ada tanah yang terlalu basah karena air tidak terbuang dari kantong plastik ataupun penyiraman tidak baik sempurna. Dan yang terakhir ada pengangkutan bibit. Nah, pada proses pengangkutan ataupun pengiriman bibit dari pre-nursery ke nursery dengan memasukkan baby bag ke dalam peti kayu yang berukuran 66,5 dikali 42 dikali 27,5 cm. Nah, setiap petinya itu dapat memuat 35 bibit yang pengangkutan ini harus berhati-hati dan bibit harus segera ditanam di my nursery. Selanjutnya ada kegiatan dari proses pembibitan pre-nursery, yaitu pada di PT PKKS Kebun Sei Aik Pancur. Nah, itu dilakukan di PKKS Kebun Sei Aik Pancur. Nah, pada varietas bibit kelapa sawit. Nah, untuk melakukan pembibitan kelapa sawit dengan berbagai varietas yang banyak diminati oleh para konsumen, varietas dan jumlah bibit yang ditanam tidak selalu sama setiap tahunnya karena disesuaikan dengan kecambah yang tersedia. Nah, untuk melakukan pembibitan dengan berbagai varietas bibit kelapa sawit yaitu yang pertama sebagai berikut. Ada di IV atau Dampi. Nah, pada Dampi ini lebih dikenal dengan varietas yang unggul ataupun spesifik laju pertumbuhan untuk meninggi yang lambat. Itu sekitaran kurang dari 55 cm per tahunnya. Nah, dengan karakteristik ini varietas Dampi mampu mencapai umur ekonomi hingga 30 tahun atau lebih lama dari varietas lainnya. Nah, selain pertumbuhan meninggi yang lambat, Dampi ini juga memiliki keragaan batang yang relatif besar. Nah, sehingga cocok ditanam di lahan gambur untuk mengurangi potensi rebah. Yang kedua ada penurunan SP 540. Nah, pada proses turunan SP 540 varietas kelapa sawit yang termasuk ke dalam kelompok SP 540 yaitu merupakan varietas-varietas yang dihasilkan dari tertua Pisifera, keturunan dari SP 540 murni yang hanya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, varietas-varietas dalam kelompok ini terdiri dari DXP PPKS 540, DXP Simalungun, DSP Apros. Nah, karakter keunggulan dari kelompok ini adalah quick starter dan presentasi mesekov per buah yang cukup tinggi dengan daya adaptasi cukup luas. Nah, varietas ini juga dapat ditanam
di berbagai tipe lahan kelapa sawit atau wilayah datar sampai bergelombang. Nah, yang ketiga ada turunan yang Gambi. Yang Gambi ini merupakan populasi kelapa sawit yang berasal dari Afrika, yang banyak digunakan sebagai tetua Pisipera. Nah, sumber dari bibit unggul. Nah, varietas kelapa sawit ini dihasilkan dari populasi seperti DXP yang Gambi, DXP PPKS 239, DXP PPKS 718. Nah, secara umum, populasi ini memiliki keunggulan dalam bobot tandan yang relatif besar. Nah, umumnya yang Gambi ini memiliki kandungan minyak yang mesokarp yang tinggi, jauh lebih tinggi dari populasi lainnya. Nah, yang keempat ada DXP Langkat. Nah, itu merupakan varietas pertama yang dirakit dari perusahaan ini dari hasil rekomendasi tetua-tetua terbaik beberapa populasi Pisipera. Nah, tertua Pisipera hasil dari rekombinasi antara Pisipera atau SP540 yang Gambi dan Maribat yang disilangkan dengan Duradeli terbaik dan menghasilkan varietas dengan karakter unggul yang relatif pendek. Nah, dan potensi dari CVO hingga 8,3 ton per hektar per tahun. Nah, selain cocok ditanam di area yang bergelombang dan berbukit, varietas ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 tahun setelah ditanam. Selanjutnya ada pembibitan, langsung saja sih masuk ke bagian utamanya, yaitu pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery. Nah, pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery dilakukan selama 0-3 bulan dengan menggunakan polybag yang berukuran kecil ataupun baby bag. Nah, pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses, yaitu persiapan lahan, pemberian naungan, media tanam, layout persemaian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, terus ada pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan pengangkutan bibit. Yang pertama yaitu ada persiapan lahan. Nah, pada proses persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Nah, lokasi pembibitan harus dekat dengan sumber air, tanah yang rata, tidak rawan banjir, dan mudah dijangkau, dan bebas dari genggaman hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air hal yang utama untuk diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada proses pembibitan. Yang kedua yaitu ada pemberian naungan. Nah, pada proses pemberian naungan di tahap ini pembibitan awal menggunakan paramet dengan kerapatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah 40%, dengan ketinggian tiang naungan 2 meter dari permukaan tanah. Nah, pada pemberian naungan ini dimaksudkan untuk mengatur presentasi dari penerimaan cahaya sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Namun yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit. Nah, pada paranet ini adalah sebagai bahan pembuat naungan dan perlindungan dari tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunaannya sudah sangat luas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam pembibitan.
Nah, paranet ini dibedakan menurut tingkat kerapatannya mulai dari 20% sampai 80%. Nah, pada paramet ini dengan kerapatan 80% mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80%, sehingga yang masuk ke lahan yaitu sekitar 20% saja. Selanjutnya ada proses media tanam. Nah, pada proses media tanam adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar ataupun tanaman akan tumbuh dan berkembang. Nah, pada tahap ini media tanam yang dilakukan yaitu menggunakan baby bag yang berukuran sekitar 22 x 14 cm dengan tebal 0,07 mm. Nah, tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu dan banyak yang mengandung bahan dari organik dengan kelembapan tanah yang relatif 75-80%. Nah, tanah topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena pada proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan ataupun ranting-ranting kayu yang membusuk. Nah, manfaat dari tanah topsoil ini yaitu adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah, sehingga sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan dari bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Nah, tanah sebelum diisi ke baby bag diayak dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 1 cm dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 2 gram per baby bag. Pupuk dolomit menggunakan unsur hara, kalsium, oksigen ataupun CaO dan magnesium oksida atau magnesium O yang berguna untuk menyuburkan tanah dan menetralkan keasaman ataupun kenaikan dari pH tanah tersebut. Nah, bibit dari kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai 7,0. Nah, dalam pengisian tanah ke dalam baby bag, tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag. Nah, pada saat penanaman kecambah ke dalam baby bag harus diperhatikan plumulanya atau bakal dari batangnya. Nah, pada proses dilihat dari berwarna kekuningan dan radikulanya yang lebih tinggi dari plumula, radikula, terus ataupun yang berwarna keputihan. Nah, ciri-ciri dari kecambah yang normal adalah radikula yang lebih tinggi dari plumula. Terus ada radikula dan plumula yang tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang yang maksimum radikula adalah sekitar 5 cm dan plumulanya sekitaran 3 cm. Nah, kecambah ini ditanam dengan plumula yang menghadap ke atas dan radikula yang ke bawah sedalam 2-3 cm. Nah, selanjutnya ada layout persemaian. Layout persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Nah, pada baby bag yang berisi tanah disusun rapat dan rapi untuk membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong dengan ukuran 12 kantong lebar 12 kantong yang bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam pre-nursery.
Nah, karena panjang dari rata-rata tangan ataupun dewasa di Indonesia hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi, dan panjangnya tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Nah, pinggir dari bedengan diberi palang kayu ataupun disemen agar baby bag tidak tumbang. Antara dari bedengan disediakan jalan kontrol 50 cm dan memanjang persemaian. Nah, setiap bedengan dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal persemaian. Nah, kegiatan di persemaian ini secara lengkap meliputi penyiraman, pemupukan, perumputan, pemberantas hama, dan penyakit. Selanjutnya ada pemupukan. Nah, pada pemupukan ini dilaksanakan pada periode umur bibit 1-3 bulan. Nah, pada proses pemupukan ini dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam. Nah, yaitu ketika bibit memiliki satu helai daun yang berwarna hijau tua. Standar dari pupuk yang diberikan pada saat pre-nursery ini adalah pupuk urea dan pupuk NPK magnesium dengan perbandingan 15:15:6:4, yaitu seperti N-nya itu 15%, P-nya itu 15%, K-nya itu 6%, dan magnesiumnya sekitar 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit sawit. Nah, kandungan dari unsur hara ini yang terkandung di dalam NPK magnesium dalam urea adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada nitrogen atau N. Nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan. Nah, pada nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman. Nah, sehingga banyak yang diperlukan dalam tahapan pembibitan, pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan dari unsur hara yang satu ini. Nah, pada pertumbuhan bibit sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur dari nitrogen ini. Nah, bibit sawit yang kekurangan unsur hara menyebabkan daun jadi berwarna hijau, pucat, dan kekuningan. Tulang daun yang berubah warna menjadi kuning, cerah, dan bibit yang menjadi kerdil. Contoh dari jenis pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen ini yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Selanjutnya ada fosfor. Nah, fosfor ini berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Nah, bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini dapat menyebabkan dari bintik-bintik yang terjadi bintik-bintik kuning di bagian daun. Nah, biasanya terus menyebar hingga menyatu, bahkan bisa membuat dari seluruh bagian itu menjadi oranye. Selanjutnya yang ketiga ada kalium. Nah, kalium ini berguna untuk membantu meningkatkan resistensi dari tanaman tersebut yang terhadap kekeringan, racun, dan hama. Nah, unsur dari kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Nah, bibit dari sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun seperti terbakarnya dan akhirnya gugur. Selanjutnya ada magnesium. Nah, dari magnesium berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Nah, bibit dari sawit yang kekurangan unsur dari ini yaitu menyebabkan ujung daun yang berwarna kekuningan. Terus ketika terkena dari sinar matahari semakin lama, daun itu akan semakin berubah menjadi warna kecoklatan dan bahkan bisa sampai kekeringan.
Nah, cara aplikasi pemupukan selalu dalam bentuk liquid ataupun cairan dengan cara penyiraman larutan pupuk ke tanah dalam kantong. Nah, pengaplikasian pupuk tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk glamular ataupun butiran karena dapat menyebabkan kerugian dengan efek kontak yang terbakar pada tanaman tersebut. Nah, pada masa MST baik pada pupuk NPK ataupun urea diberi sebanyak 50 gram yang dilarutkan dalam 20 liter air. Pada masa MST 9-10 diberikan 75 gram dalam 20 liter air. Pada MST diberikan 150 gram dalam 20 liter air. Nah, masing-masing dari baby bag tersebut mendapatkan 10 cc untuk satu kali pemupukan yang diaplikasikan dengan cara penyiraman ataupun disiram. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Nah, pada proses pengendalian hama dan penyakit pada pre-nursery itu dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Nah, penggunaan insektisida yang digunakan dengan merek dagang. Nah, dalam pengendalian insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador berfungsi untuk membasmi hama. Hama yang menyerang bibit pre-nursery antara lain yaitu belalang, orites, dan ulat. Nah, ulat kantong yang berjenis MC atau Mahasena corbeti. Nah, sedangkan fungisida yang digunakan dengan merek dagang Mainster Top dan Skor 250 cc yang berfungsi untuk membasmi jamur. Nah, jamur yang sering muncul pada tahap pre-nursery ini adalah bercak pada daun atau Culfularia sp. Nah, dosis yang diberikan pada insektisida dan fungisida dengan merek dagang standar Mr. Top dan Skor 250 cc diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Nah, masing-masing dari baby bag mendapatkan 2 cc untuk satu kali pengendalian hama dan penyakit yang dapat diaplikasikan dengan cara penyemprotan. Terus selanjutnya ada proses dari pengendalian hama, dari pengendalian gulma. Nah, pada proses pembibitan harus tetap dijaga dan bebas dari gulma. Nah, penggunaan dari gulma pada pre-nursery ini dilakukan dengan penyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan baik penyiangan termasuk juga pekerjaan penambahan tanah dalam kantong bagi bibit-bibit yang terbuka dasar benggol akarnya dan bibit yang doyong. Nah, pada proses penyiraman di pre-nursery dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag atau hingga tanah menjadi jernih. Nah, pada penyiraman pada pagi hari dimulai pada pukul 7 sampai pada pukul 8 WIB dengan volume air 500 ml per baby bag. Nah, sedangkan penyiraman sore hari dilakukan pada pukul 16 sampai 17 WIB waktu Indonesia bagian barat dengan volume air 500 ml per baby bag. Nah, penyiraman di pre-nursery ini secara manual dengan menggunakan selang dan gemur air. Nah, penyiraman pada siang hari dilakukan pada siang hari dengan proses penguapan tanaman sangat tinggi. Air yang cepat menguap akan membuat kompeten mineral air, zat yang terlarut lainnya yang sebelum terkandung di dalam air siraman akan tertinggal di permukaan daun ataupun bagian tanaman lainnya. Nah, hal ini
tidak baik bagi tanaman dan dapat membuat tanaman mati jika sore hari hujan dengan curah hujan yang lebih dari 10 mm, maka di pagi hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Selanjutnya ada proses seleksi. Nah, dari seleksi bibit dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit yang abnormal ataupun pada bibit yang terkena dari penyakit dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat. Nah, bibit yang terkena penyakit dan mudah yang benar-benar sehat, normal dan bermutu baik. Nah, seleksi dari pre-nursery ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama pada umur 6-8 minggu dilakukan dengan seleksi bibit abnormal seperti bibit yang tumbuh dalam satu baby bag dan baby bag yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning atau strip merah. Di tahap kedua yaitu sesaat sebelum dipindahkan ke baby bag. Nah, pada umur 3 bulan dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit kerdil ataupun bibit tanaman yang mengalami pertumbuhan lebih rendah ataupun lebih pendek dari standar usianya. Nah, selanjutnya ada bibit tegak ataupun bibit jantan. Nah, 2 bibit yang tumbuh dalam satu baby bag ini yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning si merah. Nah, dari hasil seleksi bibit yang abnormal akan dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dengan satu baby bag. Nah, bibit tersebut akan dilakukan pengendalian dengan cara memisahkan bibit yang memudahkan dan memindahkannya ke masing-masing baby bag yang baru. Nah, dari hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Nah, jika tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur. Nah, selanjutnya yaitu ada pengangkutan bibit. Nah, pada proses pengangkutan bibit yang lolos seleksi selanjutnya dipindahkan ke lokasi main nursery atau tempat pembibitan utama. Nah, pada proses pengangkutan bibit pre-nursery menggunakan mobil pick up dengan merek L300 yang bisa memuat 200 sampai 250 bibit sekali pengangkutan. Nah, pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi penanaman main nursery tanpa mengalami kerusakan. Nah, pada proses pre-nursery ini di pembibitan seperti kelapa sawit ataupun tanaman lainnya. Nah, kegiatan pengangkutan bibit adalah salah satu langkah penting yang bertujuan untuk memindahkan bibit dari satu tempat ke tempat lainnya secara efektif dan efisien. Nah, baik dari sumber bibit ke penanaman sementara ataupun pre-nursery maupun dari pre-nursery ke lokasi main nursery. Nah, ataupun pembibitan utama. Adapun yaitu pada kegiatan pengangkutan bibit tahap pre-nursery secara lengkap, yaitu yang pertama persiapan sebelum pengangkutan. Nah, tahapan pertama dalam kegiatan pengangkutan bibit adalah persiapan. Nah, adapun ketika bibit sebelum diangkut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kondisi dari bibit. Nah, kondisi dari bibitnya itu harus diperhatikan dan diperiksa dari kesehatannya. Nah, bibit yang lemah dan terserang penyakit atau tidak layak ditanam harus dipisahkan dari bibit yang sehat. Nah, pemilihan bibit ini penting agar proses pertumbuhan di main nursery utama ataupun pre-nursery dapat berjalan dengan optimal.
Terus yang kedua ada penandaan bibit. Nah, pada saat penandaan bibit dapat dilakukan untuk menandakan jenis bibit ataupun untuk mencatat informasi penting lainnya seperti tanggal penanaman ataupun asal dari bibit. Yang ketiga ada persiapan media tanam sementara. Nah, pada proses persiapan media tanam sementara seperti pengangkutan, media tanam seperti tanah atau kompos juga harus disiapkan di pre-nursery ataupun nursery utama untuk segera dilakukan setelah bibit dipindahkan. Terus yang kedua ada proses pengangkutan, ada proses teknik dari pengangkutan. Nah, pengangkutan bibit ini dilakukan dengan hati-hati agar bibit tidak rusak ataupun terganggu pada proses pertumbuhannya. Nah, ada beberapa teknik yang biasanya diterapkan, yaitu yang pertama penggunaan wadah khusus. Nah, pada proses penggunaan wadah khusus atau tray bibit, plastik polybag ataupun keranjang dapat digunakan untuk mengangkut bibit dalam jumlah yang besar sekaligus. Nah, wadah ini membantu melindungi akar bibit dari kerusakan selama transportasi. Yang kedua ada pengangkutan manual. Nah, pada jarak pendek, pengangkutan bibit sering dilakukan secara manual oleh pekerja. Nah, pada para pekerja akan mengangkut bibit dari lokasi persemaian ke lokasi pre-nursery ataupun nursery utama. Pengangkutan manual memerlukan keterampilan dalam kehati-hatian agar bibit tidak rusak. Yang ketiga ada pengangkutan menggunakan kendaraan. Nah, untuk jarak yang lebih jauh, truk kecil, gerobak ataupun kendaraan roda 3 sering digunakan. Nah, kegiatan ini harus dilakukan ataupun dilengkapi dengan perlindungan seperti terpal untuk melindungi dari bibit yang dari panas sinar matahari, angin ataupun hujan yang berlebihan selama proses pengangkutan. Nah, selanjutnya ada penanganan bibit selama pengangkutan. Pada saat pengangkutan ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar bibit tetap dalam kondisi yang baik. Yang pertama yaitu ada kelembapan media tanam. Nah, pada proses media tanam, bibit harus tetap lembab agar bibit tidak sering tidak kering. Nah, selama proses pengangkutan. Bibit yang mengalami dehidrasi dapat mengalami stres dan pertumbuhannya terganggu. Terus yang kedua ada perlindungan dari cuaca yang ekstrim. Nah, bibit harus terlindungi dari sinar matahari langsung, hujan ataupun angin kencang selama pengangkutan. Nah, kelembapan yang terlalu rendah ataupun suhu yang terlalu tinggi dapat merusak bibit. Oleh karena itu, kendaraan pengangkut biasanya dilengkapi dari adanya perlindungan lah. Terus yang ketiga itu ada pengaturan dari bibit di kendaraan. Nah, pengaturan bibit harus disusun dengan rapi dan tidak bertumpuk satu sama lain. Bibit yang bertumpukan dapat mengalami kerusakan pada daun maupun pada akarnya. Selanjutnya yang keempat itu ada proses pemindahan di lokasi pre-nursery. Nah, setelah bibit sampai di lokasi pre-nursery, proses pemindahan dilakukan dengan teliti. Yaitu yang pertama penempatan bibit di media tanam sementara. Nah, bibit harus segera dipindahkan ke media tanam yang sudah disiapkan di pre-nursery. Nah, media tanam ini biasanya berupa campuran tanah yang subur, kompos, dan pasir yang memiliki drainase baik untuk memastikan akar bibit dapat tumbuh dengan optimal. Nah, penyiraman. Pada proses penyiraman setelah bibit ditempatkan, penyiraman segera dilakukan agar kelembapan media tanam terjaga dan bibit tidak stres setelah proses pengangkutan. Selanjutnya ada pengecekan dari kondisi bibit. Yang kelima ada monitoring setelah pengangkutan. Nah, setelah bibit ditempatkan di pre-nursery, tahap monitoring menjadi sangat penting. Bibit perlu dipantau untuk memastikan bahwa pertumbuhan berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada saat tahap monitoring ini, yaitu meliputi seperti penyiraman rutin, terus ada pemupukan,
terus ada pengendalian hama dan penyakit, terus ada pemindahan bibit yang kurang sehat. Selanjutnya ada persiapan bibit. Nah, untuk dipindahkan ke nursery ataupun nursery. Nah, setelah beberapa minggu ataupun bulan di pre-nursery tergantung jenis tanaman. Bibit yang telah tumbuh cukup kuat akan dipindahkan ke nursery. Bibit yang dipindahkan harus sudah memiliki sistem perakaran yang baik dan pertumbuhan yang kuat. Nah, proses dari pengangkutan ke nursery ini pada dasarnya serupa dengan proses pengangkutan ke pre-nursery. Namun pada media tanam dan perlakuan di nursery ini utamanya itu menggunakan lebih kompleks karena bibit akan tumbuh lebih besar sebelum siap untuk ditanam di lapangan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengangkutan bibit pada proses pre-nursery adalah tahapan yang krusial dalam siklus pembibitan tanaman. Dimulai dari persiapan teknik, pengangkutan yang tepat, hingga penanganan dan pemeliharaan di pre-nursery. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa bibit dapat tumbuh dengan baik dan siap untuk ditanam di nursery. Nah, pengawasan rutin, pemeliharaan kondisi media tanam, serta pemantauan kesehatan bibit akan menjaga kualitas bibit hingga tahap akhir. Nah, mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.